Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Seta. Bersama 3 orang teman saya nanti, kami akan mempresentasikan hasil diskusi online kami dengan tema Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Di barat, ia dikenal dengan nama Avicenna sebagai seorang ilmuwan, filsuf, dan dokter yang hebat. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah di Bukhara, tepatnya di desa Asfianah, dan meninggal pada tahun 427 Hijriah di Persia. Di usia yang ke-7 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Ia juga tertarik untuk mempelajari ilmu filsafat dengan menekuni alam pikiran Yunani, Islam, dan perangkat filsafat lain. Ia juga mempelajari ilmu geometri, logika, dan astronomi dari Abu Abdillah secara otodidak. Di usia yang masih muda, Ibnu Sina juga mempelajari ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan metafisika. Di usia yang ke-16 tahun, Ibnu Sina dikenal dengan sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Kemudian pada usia yang ke-18 tahun, Ibnu Sina telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, fisika, geometri, logika, dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain kecuali metafisika. Ketika Ibnu Sina berusaha memahami alam pikiran metafisika Aristoteles, Ibnu Sina sangat kesulitan meskipun telah berulang kali membaca buku Aristoteles. Singkat cerita, ia terbantu oleh seorang pedagang di pasar yang menawarkan buku bekas kepadanya dengan harga yang sangat murah. Sempat beberapa kali Ibnu Sina menolak untuk membelinya, namun akhirnya ia membelinya. Betapa terkejutnya dia dan betapa senangnya dia ketika mengetahui bahwa buku bekas yang ia beli di pasar tadi adalah buku karangan Al-Farabi. Berkat buku tersebut memudahkan Ibnu Sina dalam memahami metafisika Aristoteles. Ibnu Sina termasuk seorang filsuf muslim yang sangat produktif. Di antaranya banyak buku-buku yang tebal dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia, sehingga menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap generasi sesudahnya. Di antara karya-karya Ibnu Sina yang paling penting dan paling terkenal ialah yang pertama ada kitab Asy-Syifa, sebuah buku filsafat terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina yang terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. Yang kedua ada kitab An-Najah, sebuah kitab ringkasan dari kitab Asy-Syifa untuk orang-orang yang ingin mengetahui dan memahami dasar-dasar ilmu hikmah. Yang ketiga ada Al-Qanun fi Al-Tibb, sebuah buku berisi ilmu kedokteran yang terbagi menjadi 5 bagian dan terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama-nama jenis penyakit. Buku ini juga sempat menjadi standar bacaan mahasiswa di universitas-universitas Eropa sampai akhir abad ke-17. Yang keempat ada buku Al-Isyarah wa Al-Tambihat, sebuah buku yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Isinya mengandung kata-kata mutiara dari ahli pikir yang sulit ditemukan di buku lain. Buku ini juga menjadi buku terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Baharudin, NIM terakhir 22. Di sini saya menjelaskan tentang teori Ibnu Sina tentang emanasi. Segala sesuatu di dunia ini pastilah memiliki sebab dan akibat, yang mana harus terdapat satu yang menjadi awal dari semua sebab yang lain. Maka di sini teori emanasi Ibnu Sina ini menjelaskan bahwasanya itu Tuhan adalah pencipta alam beserta seluruh isinya, seperti itu. Teori emanasi Ibnu Sina ini tidaklah murni berasal dari Ibnu Sina, melainkan ini berasal dari pemikiran Plotinus, yang mana pemikiran Plotinus itu tentang yang satu tumbuh yang melimpah, yang satu itu adalah satu yang tak berhingga atau satu yang absolut, atau dalam keyakinan Islam kita sebut sebagai Allah, seperti itu. Dalam filsafat Yunani, Tuhan itu bukan merupakan pencipta, tapi Tuhan merupakan penggerak pertama. Maka Ibnu Sina memecahkan tentang
filsafat Yunani kuno itu dengan menggunakan teori Plotinus dan juga emanasi seperti itu. Kemudian teori atau konsep emanasi ini berawal dari Tuhan memunculkan akal pertama, kemudian akal kedua dan langit pertama, dan seterusnya hingga akal ke-10 dan bumi. Menurut Ibnu Sina, akal-akal ini merupakan perwujudan dari malaikat seperti itu. Jadi dari Tuhan muncullah akal pertama, yang mana akal pertama itu merupakan malaikat tertinggi. Kemudian dan seterusnya hingga sampai pada akal ke-10, yang mana akal ke-10 itu adalah malaikat Jibril yang mengurusi bumi dan seisinya seperti itu. Pelimpahan menurut Ibnu Sina sendiri yaitu Tuhan, dari Tuhan itu memikirkan tentang dirinya, kemudian muncullah akal pertama, yang mana di dalam akal pertama ini terdapat kejamaan potensial yang memiliki dua sifat, yaitu sifat wajib wujud dan sifat mungkin wujud seperti itu. Kemudian jika Allah memikirkan asalnya, maka muncullah akal kedua. Kemudian dari segi memikirkan zatnya sebagai yang wajib, maka muncullah jiwa falak tertinggi. Kemudian dari segi memikirkan zatnya sebagai mungkin, maka muncullah jisim falak tersebut seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mempelajari emanasi ini mungkin tidaklah cukup hanya melihat video yang sekilas, mungkin bisa menambah dengan referensi-referensi yang lain seperti buku atau jurnal tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lalona Falah Santofani. Di sini saya akan menyampaikan tentang filsafat Ibnu Sina, yaitu tentang pemikiran tentang al-wujud. Istilah wujud dapat diartikan ada. Jadi, teori wujud berarti teori atau pemikiran tentang keberadaan. Pandangan Ibnu Sina tentang al-wujud pada dasarnya merupakan bias-bias pemikiran filosof terdahulu Muslim, semisal Al-Farabi. Teori wujud ada Ibnu Sina pada dasarnya mencakup dua aspek yang terpenting, yaitu wajib ada dan mungkin ada. Wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin berpikir tentang tidak adanya, sementara yang mungkin ada bisa jadi eksis atau tidak eksis. Ibnu Sina melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baik secara kolektif maupun individual, bahkan dunia ini sendiri memiliki kemungkinan untuk tidak eksis. Ketika hal ini dipikirkan secara runut, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan eksistensi dunia meniscayakan keberadaan yang wajib wujud, yaitu Tuhan. Dalam pembagian wujud kepada wajib dan mungkin, tampaknya Ibnu Sina terpengaruh oleh pembagian wujud para mutakallimun kepada baharu dan kodim, karena dalil mereka tentang wujud Allah didasarkan pada pembedaan baharu dan kodim, sehingga mengharuskan orang berkata setiap orang yang ada selain Allah adalah baharu, yakni didahului oleh zaman di mana Allah tidak berbuat apa-apa. Pendirian ini mengakibatkan lumpuhnya kemurahan Allah pada zaman yang mendahului alam makhluk ini, sehingga Allah tidak pemurah pada suatu waktu dan maha pemurah pada waktu lainnya. Dengan kata lain, perbuatannya tidak qadim dan tidak mesti wajib. Untuk menghindari keadaan Tuhan yang demikian itu, Ibnu Sina menyatakan sejak mula bahwa sebab kebutuhan kepada al-wajib, yaitu Tuhan, adalah mungkin.
bukan baharu. Pernyataan ini akan membawa kepada aktivitas iradah Allah sejak kodim, sebelum zaman. Terdapat perbedaan antara pemikiran para mutakalimun dengan pemikiran Ibnu Sina. Para mutakalimun antara kodim dan baharu lebih sesuai dengan ajaran agama tentang Tuhan, menjadikan alam menurut kehendaknya. Sedangkan dalil Ibnu Sina, dalam dirinya terkandung pemikiran Yunani bahwa Tuhan yang tunduk di bawah sehingga perbuatannya telah ada sekaligus sejak kodim. Dalam kitab An-Najah, Ibnu Sina berkata, yang wajib wujud Tuhan itu adalah wajib dari segala segi sehingga tidak terlambat wujud lain, wujud muntazar dan wujudnya. Malah semua yang mungkin menjadi wajib dengannya, tidak ada baginya kehendak yang baru. Tidak ada tabiat yang baru, tidak ada ilmu yang baru, dan tidak ada suatu sifat zat yang baru. Dengan demikian, argumen Ibnu Sina membuktikan adanya Tuhan menurut logika. Itu artinya bahwa kemaujudan Tuhan dapat dibuktikan melalui logika atau pemikiran yang sistematis, hingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk digantikan mencari kebenaran yang hakiki. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Maulana Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat jiwa Ibnu Sina. Falsafah yang terbaik mengenai jiwa adalah pemikiran yang diberikan Ibnu Sina. Jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran. Definisi yang umum tentang jiwa adalah kesempurnaan yang pertama dalam tubuh organik, baik ketika ia dibentuk tumbuh dan diberi makan, atau ketika ia memahami hal-hal universal dan bertindak berdasarkan pertumbuhan yang mendalam. Ibnu Sina sama dengan Al-Farabi. Ia membagi jiwa ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jiwa nabati atau ruh nabati. Ia mempunyai daya makan, tumbuh dan berkembang biak. Kedua, jiwa binatang atau ruh haiwani. Ia mempunyai daya gerak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan daya menangkap dengan panca indera. Misal pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, juga indera yang ada di otak. Misal menerima pesan indera. Yang ketiga adalah jiwa manusia atau ruh insani, mempunyai satu daya yaitu berpikir yang disebut akal. Akal di sini yang membedakan antara ruh insani, ruh haiwani dan ruh nabati. Akal di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama akal praktis atau al-akal al-fa'al, yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indera pengingat yang ada dari jiwa binatang. Yang kedua adalah akal teoritis atau al-akal al-nadari, yang menangkap arti-arti murni yang tak ada dalam materi seperti Tuhan, ruh, dan malaikat. Akal yang memungkinkan kita membentuk konsep-konsep universal, memahami berbagai macam makna, dan saling hubungan antara berbagai hal, melibatkan diri dalam diskusi argumentatif, dan memiliki pemikiran abstrak secara umum. Akal praktis memusatkan perhatian kepada alam materi, sedangkan akal teoritis kepada alam metafisik. Akal teoritis ini terdiri dari yang pertama al-akal bi al-quwah, akal potensial yang berpotensi menangkap arti-arti murni. Yang kedua, al-akal bi al-makalah, akal bakat yang mampu menangkap arti-arti murni tersebut. Yang ketiga, akal aktual yakni terwujudnya semua kemampuan akal secara nyata. Yang keempat, akal mustafat atau akal aktual yang mendapatkan penerangan dari akal aktif sehingga menjadi akal perolehan. Akal praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-quwah al-nuzu'iyah, yakni daya pendorong yang menggerakkan manusia pada perbuatan tertentu. Yang kedua, al-quwah al-mukhtayilah, yaitu daya imajinasi yang menjadikan perbuatan manusia sebagai hasil dari sebuah pertimbangan. Yang ketiga, al-quwah al-muhimmah, daya penerka yang menjalin hubungan antar akal teoritis dan akal praktis. Karakter dan sifat seseorang kebanyakan tergantung kepada jiwa mana yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa nabati haiwani yang berpengaruh terhadap dirinya, maka ia akan menyerupai binatang.
Tetapi jika jiwa insani yang berpengaruh terhadap dirinya, ia akan menyerupai malaikat. Oleh karena itu, dalam dunia ini manusia bisa menjadi malaikat, syaitan, dan binatang. Tergantung ia lebih condong dengan jiwa yang mana. Selanjutnya adalah keseimbangan jiwa. Jiwa mineral bertujuan memberikan kita dasar yang kuat, struktur batiniah yang tangguh untuk mendukung kita di dalam kehidupan. Jika berada di luar keseimbangan, maka satu sisi ia menjadi sumber kekerasan, kekacauan, serta kelemahan. Jiwa tumbuhan berfungsi untuk membantu kita di dalam menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita. Jika tidak seimbang, ia akan menjadi sumber kemalasan atau sifat hyperaktif. Jika jiwa hewani ditujukan untuk memberikan kita hasrat dan dorongan untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat di dalam dunia ini. Ketika dalam kondisi tidak seimbang, jiwa hewani akan mendorong kita bersikap buruk dengan amarah, ketamakan, dan nafsu birahi. Jiwa pribadi ditakdirkan untuk membimbing kita, menyediakan kecerdasan yang diperlukan untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekeliling kita. Kecerdasan jiwa pribadi atau ruh nafsani membuat kita mampu memahami lingkungan kita yang jauh lebih dalam daripada kemampuan yang dimiliki oleh jiwa mineral, tumbuhan, dan hewani. Kekekalan jiwa menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina mengemukakan 3 dalil. Yang pertama, dalil al-infisal, yaitu perpaduan antar jiwa dan jasad yang bersifat yang aksiden. Masing-masing unsur mempunyai substansi sendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena jiwa bersifat kekal walaupun jasad binasa, sedangkan jasad tidak dapat hidup tanpa adanya jiwa. Yang kedua adalah dalil al-basar, yaitu jiwa adalah jauhar rohnya yang selalu hidup dan tidak mengenal mati. Karena hidup nyata merupakan sifat dari jiwa, maka mustahil bersifat lawannya mati. Karenanya jiwa juga dinamakan jauhar atau yang selalu hidup. Yang terakhir adalah dalil al-musyabahat. Dalil ini bersifat metafisika. Jiwa manusia sesuai dengan filsafat emanansi, bersumber dari akal faal atau akal ke-10 sebagai pemberi segala bentuk, karena akal ke-10 ini merupakan esensi yang berpikir, bersifat azali dan kekal. Maka jiwa sebagai makhluk atau akibatnya akan kekal sebagaimana sebabnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.